Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puha Basyedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Angin kencang disertai hujan melanda 3 desa di Kabupaten Biren menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Puluhan siswa yang bolos sekolah terjaring razia petugas Satpol PP Kota Langsa di sejumlah warung kopi. Usaha penyulingan minyak nilam rakyat di Kabupaten Aceh Utara masih membutuhkan bantuan guna meningkatkan produksi. Angin kencang disertai hujan deras melanda 3 desa di Kabupaten Biren pada Rabu siang lalu menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Rumah warga yang rusak berada di Desa Rambong Payung, Cot Anebate, dan Alukrup, Kecamatan Pesangan, Sibelah Kurung. Kerusakan umumnya terjadi pada atap rumah usai diterpa angin kencang. Bencana alam tersebut juga menyebabkan kepanikan pada warga. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kejadian kapan, Bu? Jam berapa? Tengah sore, puasa. Kemarin, Bu? Ya, kemarin. Jadi angin berat laku. Ibu langsung ada angin kencang atau ada hujan, Bu? Ada hujan. Ada hujan angin. Kemarin Bang sekitar jam setengah 1.30 lah. 30 kejadiannya angin sama hujan. Ada, lagi makan di rumah, di dalam rumah. Betul kah? Nggak ada itu luka. Wah, anaknya ada kena apa nggak tahu entah baku. Kena baku ya? Iya. Harapan saya kita kasih bantuan baik apa baku ataupun rumah. Ya. Untuk mengurangi beban korban bencana, sejumlah bantuan masa panik disalurkan. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan untuk kebutuhan masa darurat. Bantuan masa panik pada bencana sosial dan bencana alam. Kebetulan ini kan bencana angin puting beliung kemarin ya. Jadi kita langsung salurkan hari ini. 3 rumah Bu? tertimpa bencana yang atapnya diterbangkan angin. Sandang pangan berupa makanan juga, berupa sandang juga. Seperti misalnya permakanan ada beras, indomie, minyak, gula, dan ada sedikit lainnya. Kamis pagi, warga bersama aparatur desa masih bergotong royong menyingkirkan puing-puing dan material rumah yang berserakan agar bisa digunakan kembali. Warga berharap bantuan material bangunan supaya mereka bisa memperbaiki rumahnya yang rusak untuk dihuni kembali. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Apa, Ron? Hah? Lepoh, ada apa? Mantan Bupati Aceh Timur Hasballah M. Taib diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi BUMD PT Berata Maju. Hasballah atau akrab disapa Rocky tiba di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Timur sekitar pukul 10.13 waktu setempat, mengenakan jas hitam dan berjalan cepat agar tidak diwawancarai oleh awak media. Mantan Bupati Aceh Timur ini diperiksa selama 5 jam. Mantan orang nomor 1 di Aceh Timur keluar ruangan dengan cepat dan lagi-lagi tak bisa diwawancarai media. Kehadiran di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Timur merupakan pertama kali sejak dipanggil sebagai saksi. Kemarin beberapa hari lalu kita sudah sampaikan panggilan kepada Bupati Aceh Timur untuk persen hari ini. Alhamdulillah hari ini yang bersangkutan bersedia hadir. Semoga apa yang saksi beliau nanti bisa membuat terang tentang perkara ini, dan sekarang ini masih berlangsung pemeriksaan. Pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang
pengelolaan PT Berata Maju tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Lakukan penyelidikan, kita sudah mengambil keterangan dari Bapak Sebalah ya, alias Bapak Rocky terkait pengelolaan PT Berata Maju oleh CP di Raja Walina periode 2012-2022. Nah, terkait apa isi dari permintaan keterangan tadi, untuk sementara ini saya belum bisa sampaikan karena kita masih penyelidikan, jadi sifatnya tertutup. Tapi nanti kalau sudah penyidikan, semua hasil penyidikan itu kita bakal publish. Namun penyidik enggan menyebutkan materi pemeriksaan dengan alasan belum bisa dipublikasikan secara luas. Jaksa beralasan pemeriksaan mantan bupati baru penyidikan tahap pertama. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Kapok ya, keretanya kapok ya. Sejumlah pelajar yang bolos belajar terjaring razia petugas Satpol PP Kota Langsa di sejumlah tempat. Mereka didapati berada di luar sekolah saat jam belajar sehingga harus ditertibkan. Para siswa dipergoki berada di sejumlah warung kopi dan sedang merokok. Sebagian ditemukan bermain game di beberapa tempat nongkrong. Sebanyak 22 siswa dari berbagai SLTA di Kota Langsa terjaring razia. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan. Petugas akan memanggil orang tua dan pihak sekolah menangani para pelajar tersebut. Kedua pihak ini dilibatkan dalam pembinaan lanjutan terhadap para siswa yang bolos belajar. Kita sudah melakukan penertiban anak sekolah yang membolos di jam sekolah sudah 1 minggu. Hari ini hari ke-7 dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan sebanyak 22 orang anak sekolah yang membolos. Jadi kebanyakan mereka membolos tuh main game dan merokok. Razia gencar digelar selama sepekan terakhir dan akan berlangsung setiap hari. Pihaknya akan menindak tegas terhadap para pelajar jika terjaring kembali, termasuk sanksi disiplin. Razia ini merupakan langkah pencegahan untuk menjaga ketertiban dan mengantisipasi tawuran serta kenakalan remaja. Dengan razia akan memberi efek jera bagi pelajar yang bolos sekolah. Para orang tua dan pihak sekolah diajak meningkatkan pengawasan terhadap pelajar untuk menghindari tindakan negatif. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen memperjuangkan nasib ribuan honorer dan tenaga harian lepas untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. Sebanyak 2.858 orang honorer dan THL yang selama ini bekerja di sektor kesehatan, pendidikan hingga teknis lapangan akan diusulkan kepada Kementerian Pan-RB. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian status pegawai serta menjamin hak gaji dan NIP yang selama ini belum mereka dapatkan. Namun kebijakan tersebut bukan tanpa korban. Pemkab Aceh Barat terpaksa menggeser anggaran infrastruktur di tahun 2026 demi menutupi kebutuhan anggaran lebih dari 30 miliar rupiah untuk PPPK paruh waktu. THL yang diusulkan meliputi tenaga kesehatan R2, R3, R4, termasuk mereka yang sudah mengikuti tes PPPK tahap 2, baik yang telah terdata di BKN maupun yang belum. Mereka semua diharapkan bisa terangkat sebagai PPPK paruh waktu agar tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Yang ada dalam BADES kita upayakan tadi ya, ada di BADES Mas, yang di luar database, sementara kita belum tahu arahnya. Itu kan kita sudah sampaikan bahwa yang tidak ada dalam database ini belum bisa kita usulkan. Semua THL di Aceh Barat berjumlah 2.808 itu kita usulkan menjadi P3K paruh waktu dan mereka akan mendapatkan NIP dan gaji dari
pemerintah. Dan ini tidak mudah. Perjuangan kita di beberapa daerah di Aceh tidak mengusulkan karena kemampuan keuangan daerah. Kita pun kemampuan keuangan daerah juga berat, tapi mengingat nasib angka pengangguran tinggi sekali, angka kemiskinan juga tinggi, itu kita butuh nanti 30-an miliar. Otomatis ketika uang harus ada untuk mereka, konsekuensinya ada yang dikorbankan. Pembangunan infrastruktur Aceh Barat 2026 akan berkurang dari 2025. Pemkab bersama DPRK Aceh Barat siap memangkas anggaran infrastruktur demi mengalokasikan dana untuk gaji PPPK paruh waktu. Langkah ini dipandang sebagai jalan keluar untuk mengurangi pengangguran dan memberikan kepastian hidup bagi ribuan honorer dan THL. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Barat. Melanggar hukum